واجعل لنا دار وأنعمنا بنعمه لا نحصي الثناء وألهمها لطلب المزيد ولكي لا نكون للوهاب كفرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبخرها ليلا ونهارا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله للعالمين بصيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية آخر بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surahul Azim. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengawali khutbah singkat ini, khutib mengajak kepada diri sendiri dan kepada segenap kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, karena sesungguhnya kebahagiaan hidup di dunia, kemantapan hidup di akhirat nanti sungguh sangat ditentukan dengan kadar keimanan dan ketakwaan seseorang. Bersyukur kehadirat Allah, Tuhan Zat yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah, kemantapan iman dan takwa, zahir dan batin, sehingga kita dapat bersama-sama untuk mengisi hidup ini dalam berubudiyah kepadanya, di antaranya melaksanakan ubudiyah Jumat pada hari ini. Salawat, salam dan doa tersampaikan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan makhluk yang terbaik, uswatun hasanah, contoh dan teladan bagi kita untuk meniti kehidupan dunia ini dan mendapatkan kehidupan yang berbahagia di akhirat kelak nanti. Kiranya dengan banyak berselawat kepada beliau
kita mendapatkan syafaat uzmahnya di yaumil mi'ad nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat pendek yang dihafal hampir oleh seluruh kaum muslimin yang khutbah bacakan di awal khutbah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang yang berwasiat dengan kebenaran dan penuh kesabaran. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan dunia ini adalah merupakan hidup yang sebentar saja, karena kehidupan yang hakiki yang sebenarnya itu nanti di akhirat kelak. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hari akhirat itu lebih baik dari hari pertama ini. Maka janganlah sampai kehidupan yang sebentar ini kita jadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang sia-sia dan merugi. Hendaknya kita jadikan hidup yang sebentar ini menjadi hidup yang lebih berguna dan bermanfaat. Qala Hakimul Hukama, man amila lam yanfa'hu bima ya'mal. Ada beberapa orang yang melakukan sesuatu tetapi dia amalnya, perbuatannya sia-sia. Banyak yang sia-sia di dalam hidup ini. Di antara kesia-siaan itu, al-awwal ayya'malu bil istighfar dunan nadam, melakukan istighfar tanpa disertai dengan perasaan penyesalan. Yakni yaqulu astaghfirullah wa la yandamu ala ma kana minhu minan nadam minaz dzunub lam yanfa'hu al-istighfar, yakni bighairi nadamah. Yaitu orang yang ia berkata bahwa aku mohon ampun kepada Allah tetapi tidak menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukannya, maka istighfarnya itu tidak bermanfaat dan sia-sia. Taubat itu banyak syaratnya. Di antara syarat taubat itu adalah menyesal atas segala perbuatan yang telah kita lakukan. Berkali-kali mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, tapi di dalam hati tidak tumbuh penyesalan terhadap dosa yang telah dilakukan, maka istighfarnya itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita menyesali segala apa yang telah kita lakukan dan kelakuan kita itu bertentangan dengan hukum Allah dan syariat nabawiyah. Maka kita hendaknya orang yang tidak sia-sia itu orang yang beristighfar, lalu dia menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan. Wasani, yang kedua, sia-sia itu ayya'malu bil khauf dunal khazar, orang yang takut mengatakan bahwa dia takut pada sesuatu kepada Allah tanpa disertai kewaspadaan. Maksudnya yakni inni akhafu azab Allah wa la yahzaru minaz dzunub fala yanfa'u zalikal qawl syai'an. Yakni orang yang berkata bahwa aku takut kepada azab Allah tetapi dia tidak waspada terhadap dosa-dosa, maka perkataannya itu tidak bermanfaat sedikit pun.
Orang yang berkata bahwa aku takut kepada azab Allah, sedangkan dia tidak memelihara dirinya dari dosa, dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, maka perkataannya itu sungguh tidak bermanfaat sama sekali. Karena azab yang diturunkan oleh Allah, azab yang diberikan kepada seseorang hamba, itu akibat daripada banyaknya dosa yang telah dia lakukan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Maka segeralah kepada keampunan Allah. Sesungguhnya jannah, surga itu seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Engkau takut kepada azab Allah, engkau takut dengan azab Allah, tetapi engkau membiarkan dirimu bergelimang dengan dosa, maka semua itu sia-sia bagimu. Yang ketiga, ayya'malu birraja' duna talab. Seorang yang melakukan sesuatu ibadah kepada Allah dengan harapan mendapatkan pahala daripada Allah, yakni yaqulu inni arju sawab Allah Ta'ala wa la yatlubu bil amali shalihah falam ta'fa'hu maqalatahu syai'an. Yakni orang yang mengatakan bahwa aku mengharapkan pahala daripada Allah, namun tidak mencarinya dengan amal soleh, maka ucapannya tidak memberi manfaat sama sekali. Orang yang mengharapkan pahala daripada Allah sementara dia tidak mau beramal, maka perkataannya itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengisi hidup ini hendaknya kita perbanyakkan ubudiyah, karena tugas hidup kita adalah untuk beribadah kepadanya. Tugas hidup kita yang sebenarnya adalah untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam upaya melaksanakan pengabdian kepada Allah, tentu saja kita mengharapkan bahwa segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-ta'atu zahirah la tajidu sayra illa bittirani ta'atil batinah. Sesungguhnya taat zahir yang tidak diikuti dengan taat batin itu tidak mempercepat sampainya ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dalam melakukan pengabdian kepada Allah, kita harus memiliki 3 ilmu. Al-awwal ayyul ilmu alladhi yusifful ibadah. Yang pertama, kita harus memiliki ilmu untuk mengesahkan ibadah, yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan fikih. Maka ta'alluq ilmu ini kepada anggota kita. Kita harus memiliki ilmu fikih yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan halal, haram, wajib, rukun, sunnah, dan lain sebagainya, untuk supaya mendapatkan sahnya ibadah kita. Yang kedua, wasani alladhi yusakhul i'tiqad. Ilmu yang kedua itu wal ilmu alladhi yusakhul i'tiqad, ilmu untuk mengesahkan keyakinan. Sangat bisa jadi ibadahnya sah, tapi i'tiqadnya tidak sah, keyakinannya tidak benar. Sebab bisa jadi ubudiyahnya sudah benar, ibadahnya sudah benar, tetapi keyakinannya kepada Allah itu belum sempurna, keyakinannya kepada Allah tidak benar. Maka ini dinamakan ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu aqaid, ilmu yang membicarakan bagaimana meluruskan i'tiqad, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memiliki 2 ilmu ini, maka kita harus memiliki ilmu yang kedua yang dinamakan alladhi yuzakkirul qulub, ilmu untuk membersihkan hati. Karena untuk menghadap kepada Allah tidak hanya cukup dengan
dengan sahnya ibadah. Tidak hanya cukup dengan sahnya iktikad, tapi harus dengan kebeningan hati. Inilah yang dinamakan ilmu tasawuf. Maka itu kita wajib mempelajari 3 ilmu ini. Ilmu untuk mengesahkan ibadah yang dinamakan ilmu fikih, ilmu untuk mengesahkan iktikad, mengesahkan keyakinan, meluruskan keyakinan kita kepada Allah yang dinamakan ilmu usuluddin, ilmu aqaid, dan yang ketiga ilmu untuk membersihkan hati yang dinamakan ilmu tasawuf. Fal awwalu wajibun 'alal mukallaf, maka yang pertama-tama yang wajib bagi seorang mukallaf itu adalah ta'rif Allah qabla al-ibadah bil istighfar. Engkau kenal akan Allah itu dengan sebelum beribadah dengan yakin. Bagaimana engkau mau beribadah sedangkan engkau tidak kenal akan Allah itu? Maka ilmu yang berhubungan dengan syariat itu untuk supaya ibadah kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita tidak bisa meninggalkan kedua-duanya, syariat dan hakikat. Kullu syariatin ghairi muayyadu bil haqiqah fakirun maqbulah. Tiap-tiap syariat yang tidak ada kaitannya dengan hakikat fakirun maqbulah, sedikit sekali makbulnya, sedikit sekali makbulnya. Wal haqiqatu ghairu muqayyadun bil syariah fakirun maqsud. Dan hakikat yang tidak dikaitkan dengan syariat fakirun mahsul, sedikit sekali hasilnya. Maka itu kedua-duanya, syariat penting, hakikat juga penting. Syariat, maka farqum baina syariah wal hakikat. Perbedaan antara syariat dengan hakikat itu, syariat bainal hakikat itu adalah syariat talibus sarik ilallah ta'ala dinul Islam wa dawamuhu. Syariat itu adalah menuntut seorang yang salik, yang seorang hamba yang tengah berjalan menuju kepada Allah dengan menjalankan aturan-aturan agama selama-lamanya, dawam, selalu menjalankan perintah-perintah agama Islam ini yang dinamakan imtisalu amrillah wa ijtinabun nawahiyah, yaitu dengan menyuruh mengerjakan segala hal-hal yang makruh, yang baik, dan mencegah daripada perbuatan yang munkar. Sementara al-hakikat musyahadatul rabbaniyun ay ru'yati ilahiyun biqalbihim. Sementara hakikat itu adalah bagaimana seorang hamba bermusyahadah, memandang hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Maka itu zikir-zikir lisan yang kita ucapkan di dalam ibadah itu, amma zikru bil lisan yahtaju ilal adab. Maka zikir-zikir lisan itu adalah untuk memperbaiki adab, untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama makhluk. Wa amma zikru bil qalbi fala yahtaju ilal adab bal ila tasbihatu sariruhu amma siwallah. Sedangkan zikir qalbi itu bukan untuk memperbaiki adab, tetapi untuk membersihkan sirmu sehingga tidak ada sesuatu selain daripada Allah yang kau ingat ketika beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kehidupan yang sebentar ini tidak menjadi sia-sia bagi kita dan mendapatkan balasan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan surganya nanti di yaumil mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'imin.
adalah Jumat min bainil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullah bima amal wa tahu amma naha wa khazar wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfirna min waswasis syaitan inda zikri maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi